Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky dan Putri, mahasiswa semester 7 Politeknik Pembangunan Pertanian Medan dengan IRN 0111201995. Nah, saya akan membahas mengenai alih fungsi lahan dalam mewujudkan ketahanan pangan di masa depan. Baik, yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Pergeseran fungsi lahan dari pertanian ke pengembangan bangunan menjadi pemicu utama menurunnya luas lahan pertanian, yang kemudian berdampak pada penurunan produksi produk pertanian, terutama pangan. Kekurangan tenaga kerja di sekitar ini semakin terasa, sementara permintaan akan produk-produk pertanian terus meningkat. Faktor lain yang memainkan peran dalam menurunnya produksi pangan ini adalah perubahan iklim global yang menyebabkan bencana alam, yang menyebabkan banyak lahan pertanian menjadi tidak produktif dan produksi menghadapi resiko ketidakpastian dari iklim. Selain daripada petaninya, lahannya, serta iklimnya, jumlah peningkatan penduduk Indonesia juga menjadi salah satu faktor dari ahli fungsi lahan. Pada tahun 2000 sebanyak 260.264.599 jiwa penduduk Indonesia, yang pada tahun 2010 meningkat menjadi 237.647.326 jiwa yang bersumber pada Badan Pusat Statistika Pusat tahun 2010. Selanjutnya, BPS juga memproyeksikan peningkatan jumlah penduduk Indonesia sampai tahun 2020 sebanyak 270.066.400 jiwa, di mana laju kepadatan penduduk sebagai indikator pertama luasan pemukiman bagi penduduk Indonesia juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2000, rata-rata laju kepadatan penduduk Indonesia sebesar 107 orang per kilometer. Kemudian pada tahun 2010, rata-rata laju kepadatan penduduk meningkat menjadi 124 orang per kilometernya. Alih fungsi lahan memiliki pengertian, yaitu alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, berbunyi adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara. Alih fungsi lahan adalah kegiatan perubahan penggunaan lahan tertentu seperti pertanian menjadi lahan pembangunan non-pertanian. Proses ini seringkali melibatkan transformasi fungsi yang semula dari produksi pertanian menjadi bangunan. Fungsi lahan mempengaruhi terhadap ketahanan pangan yang memiliki hubungan yang sangat erat terkait alih fungsi lahan, yaitu transformasi fungsi lahan yang minim dapat mempertimbangkan kebutuhan pangan, sosial, lingkungan, dan ekonomi masyarakat. Meninjau dari peningkatan penduduk Indonesia mengakibatkan kebutuhan pangan yang sangat besar. Namun dampak dari peningkatan penduduk yang tinggi, penggunaan lahan untuk lingkungan masyarakat juga semakin luas. Hal ini mengakibatkan lahan pertanian semakin sempit dan sehingga mengakibatkan produksi dari pangan tersebut juga semakin sedikit. Namun permintaan dari kalangan masyarakat semakin tinggi karena melihat peningkatan penduduk yang sangat drastis. Bisa terlihat dari grafik yang terlihat pada layar, luasan lahan sawah Indonesia dalam 1 juta hektar mengalami penurunan. Bisa dilihat awal dari tahun 2013, luas lahan sawah Indonesia memiliki luas lahan sekitar 8,13 juta hektar, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 dan 2015, kemudian mengalami penaikan lagi pada tahun 2016 sekitar 8,19 juta hektar, kemudian pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan drastis. Pada tahun 2017 7,75 juta hektar dan pada tahun 2018
menjadi 7,1 hektar. Hal ini melihat dari uh, data dari BPS Pusat tahun 2010 yang memiliki peningkatan jumlah penduduk yang sangat tinggi mengakibatkan luas lahan sawah yang merupakan salah satu komoditi pangan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia menjadi menurun. Akan tetapi permintaan dari hasil pertanian yang berupa tanaman pangan, padi sawah, jagung, dan sebagainya sangat tinggi. Selain daripada dampak negatifnya, alih fungsi lahan juga memiliki dampak positifnya. Melihat dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP menekankan swasembada pangan dengan komoditi padi, jagung, dan kedelai. Dengan ini Menteri Pertanian membuat program dengan penggunaan lahan rawa sebagai lahan pertanian komoditas padi sawah untuk meningkatkan swasembada pangan. Melihat dari pernyataan tersebut, Menteri Pertanian menekankan akan alih fungsi lahan dari lahan rawa menjadi lahan pertanian yang berupa lahan sawah yang dimana hasil pertanian dari tanaman padi sawah menjadi kebutuhan pokok terhadap penduduk Indonesia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan dan menjaga ketahanan pangan, swasembada pangan di Indonesia. Selain daripada itu, alih fungsi memiliki faktor-faktor yang mendukung dari alih fungsi lahan. Yang pertama, tidak keseimbangan pembangunan wilayah, kemudian ada teknologi dan inovasi, kemudian ada tekanan pembangunan dan urbanisasi, kemudian yang keempat, faktor kependudukan. Melihat dari faktor-faktor tersebut yang tadi saya bacakan dan saya sebutkan, tata ruang lahan terhadap ketahanan pangan ini sangatlah penting. Penataan ruang yang baik dalam perencanaan dan penyelenggaraan meliputi tata ruang wilayah, nasional, dan daerah. Rencana tata ruang kawasan pedesaan merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dapat disusun sebagai instrumen pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan kegiatan pertanian yang dapat membentuk kawasan agropolitan. Nah, penataan ruang yang baik dalam merencanakan dalam penyelenggaraan meliputi tata ruang wilayah, nasional, dan daerah. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan kegiatan pertanian, di mana pembangunan dan pembangunan pertanian dapat menjadi seimbang dengan hasil pertanian dan penggunaan lahan yang non pertanian. Selain daripada itu, alih fungsi lahan juga dapat dimanfaatkan. Yang pertama, alih fungsi lahan dapat dimanfaatkan sebagai diversifikasi pertanian, pengembangan pertanian perkotaan. Yang ketiga, program penyelamatan lahan pertanian. Yang keempat, implementasi praktik pertanian berkelanjutan, inovasi teknologi pertanian. Yang keempat, partnership antara pemerintah dan swasta. Ketujuh, ada pendidikan dan pelatihan pertanian. Yang kedelapan, perencanaan tata ruang terpadu. Yang kesembilan, pengembangan pasar lokal. Nah, hal yang ini merupakan cara untuk memanfaatkan alih fungsi lahan dalam menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua dan memberikan dampak yang lebih besar pada tahun depan, menjadi ketahanan pangan yang sangat dibutuhkan di masa depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.